Ruang Dewa Bela Diri. Bab 521 sampai dengan 525. Bab 521 Feixing Man. Bukan aku. Melihat ini, Zheng Feiyue langsung murka. Ia segera menyadari bahwa seseorang telah memanfaatkan kelemahannya saat bertarung dan memanfaatkan kesempatannya. Sialan, pencuri, beraninya kau memanfaatkanku. Zheng Feiyue meraung, lalu segera membuka tangannya. Cahaya tak berujung meledak dan berubah menjadi jaring cahaya raksasa yang tiba-tiba runtuh. Ledakan. Seluruh pegunungan tiba-tiba runtuh di bawah serangan jaring raksasa ini, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh dalam sekejap. Pegunungan itu hancur total, dan bebatuan gunung berubah menjadi bubuk. Angin kencang menerbangkan bubuk itu. Boom! Energi sejati keemasan melonjak ke langit, melesat langsung ke arah Niudo. Sosok ramping dan agak kurus muncul, mengenakan kemeja hijau, dengan mata yang dalam dan aura yang kuat, seolah-olah dewa iblis kuno telah bangkit. Keilahian emas Ye Xiwen mendidih, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang yang tak tertandingi. Siapa kau? Mata Zheng Feiyue dingin dan berkilat saat ia meraung. Ia bisa merasakan darah mendidih di tubuh pria di depannya. Ye Xiwen terkekeh dan berkata, kau tidak mencariku. Apa kau mau membunuhku? Apakah Anda yang disebut Tuan Long? Pangeran kedua menatap Ye Xiwen dengan terkejut dan ragu di matanya. Ia tidak menyangka orang yang ia cari akan muncul di hadapan mereka seperti ini. Itu juga karena ia terlalu muda. Ada beberapa pendekar yang tetap terlihat awet muda, tetapi Ye Xiwen bukanlah orang yang tetap awet muda meskipun telah berusia ratusan atau ribuan tahun. Ia benar-benar muda. Dilihat dari usianya tak lebih dari 50 tahun. Bagaimana mungkin ia menjadi ahli alkimia di usia semuda itu? Kalau tidak, Jiang Suking pasti sudah membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Ia telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi ia tetap tak mampu. Kau memang pembohong. Tidak, karena kau pembohong, beraninya kau mengaku ahli alkimia. Kau ingin menyelinap ke kekaisaran Wei Agung kita. Apa tujuanmu? Geram pangeran ketiga. Ini pertama kalinya ia melihat wajah asli Ye Xiwen. Dari mana asalmu? Berani-beraninya kau menyusup ke pasukan sekte Feixing kami. Kau benar-benar punya niat jahat. Aku akan menekanmu dan mengungkap semua rahasiamu. Zheng Feiyue mencibir, matanya berkilat tajam. Aura mengerikannya bagaikan lautan luas, menyerbu ke arahnya dan menindas jiwa Ye Xiwen. Aku tidak tahu di mana menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan muncul sendirian. Rasanya seperti mencari sesuatu tanpa usaha. Dibandingkan dengan puncak alam suci, Zheng Feiyue yang hanya meraih sedikit keberhasilan di alam suci, telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan jika Ye Xiwen mampu mendominasi puncak Saint Realm, dia juga yakin bahwa dirinya tidak sebanding dengan Zheng Feiyue, belum lagi Zheng Feiyue juga sangat kuat di alam suci minor. Siapa peduli dengan latar belakangmu? Kau mencari mati dengan memanfaatkanku. Teriak Zheng Feiyue, hasrat membunuhnya membuncah. Meskipun ia agak waspada terhadap Ye Xiwen, ia tidak menganggapnya serius. Ia berasal dari keluarga terhormat dan bermartabat. Ia juga seorang jenius di generasinya. Sekte Feixing memiliki sumber daya yang tak terbatas, jadi ia sama sekali tidak khawatir. Bagaimana mungkin para kultivator independen itu memiliki kondisi sebaik itu? Ketika para pejuang dari sekte ortodoks bersaing dengan para kultivator independen, mereka memiliki keunggulan yang hampir luar biasa dalam hal ranah yang sama. Sumber daya, batu roh, alat sihir, dan keterampilan mereka tidak berada pada level yang sama. Zheng Feiyue mengulurkan tangannya yang besar, dan tiba-tiba cahaya tak berujung meledak, menghantam Ye Xiwen. Ye Xiwen tak mau kalah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi keemasan, seolah-olah terbuat dari emas, dan ia mulai menyerang Zheng Feiyue. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung dengan api sungguhan, seluruh ruang hancur, dan mereka bertarung sampai ke langit.
Para prajurit Kekaisaran Wei Agung semuanya ngeri sekaligus takjub dengan kekuatan Ye Xiwen. Mereka semua tahu kekuatan Zheng Feiyue. Ia baru berlatih selama lebih dari 300 tahun, tetapi ia telah mencapai kesuksesan kecil di alam suci. Ia pernah menjadi jenius di generasinya, dan hampir tak terbantahkan bahwa ia akan dipromosikan ke alam suci agung di masa depan. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga master yang baru saja mencapai kesuksesan kecil di alam suci pun hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan kekuatan Zheng Feiyue. Meski mereka berdua berada di level minor Saint Realm, kekuatan mereka jauh berbeda. Zheng Feiyue begitu kuat sehingga sulit menemukan lawan di antara orang-orang selevelnya. Mungkin hanya para jenius tingkat atas yang bisa melampauinya. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa sekuat apapun Ye Xiwen, ia hanyalah puncak alam Saint. Namun, ketika mereka benar-benar melihat Ye Xiwen dan Zheng Feiyue bertarung, dan ia sama sekali tidak kalah, mereka terkejut. Aku tidak menyangka kau punya beberapa kemampuan, tapi itu tidak berguna. Dibandingkan dengan sekte Feixing kami, kau bukan apa-apa. Zheng Feiyue sedikit terkejut karena ia gagal mengalahkan Ye Xiwen di awal. Jika Ye Xiwen juga seorang Saint kecil, itu tidak masalah, tetapi sepertinya Ye Xiwen sama sekali bukan Saint kecil, melainkan Saint awal. Ia benar-benar bisa melawannya sejauh ini. Ini jelas di luar dugaannya. Ye Xiwen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Setelah menembus tahap tengah alam suci, kekuatannya telah melonjak. Jika dia masih di tahap awal alam suci, dia pasti tidak akan bisa menghadapi Zheng Feiyue dengan mudah. Akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera, apalagi bersaing dengan Zheng Feiyue. Lagi pula, secara relatif, wilayahnya jauh lebih rendah daripada Zheng Feiyue. Jika mereka berada di alam yang sama, tentu saja dia tidak akan takut pada apapun. Zheng Feiyue mengaktifkan King Hong Feixing Gong di dalam tubuhnya. Ini adalah teknik dasar sekte Feixing mereka. Teknik ini sangat kuat, bahkan nama sekte Feixing berasal darinya. Seluruh tubuhnya memancarkan warna putih seperti bintang, hampir keperakan. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan tak henti-hentinya. Aku akan mengantarmu pergi. Zheng Feiyue menyeringai muram dan menamparkan dengan telapak tangannya. Itu adalah keahlian unik sekte Feixing, telapak 1000 bintang. Bahkan di sekte Feixing, hanya sedikit yang bisa diajari teknik telapak tangan ini. Tidak semua murid inti memiliki kesempatan untuk diajari. Hanya orang seperti Zheng Feiyue, yang merupakan murid inti sekaligus jenius, yang bisa diajari teknik telapak tangan ini. Terlihat betapa berharganya teknik telapak tangan ini. Telapak tangan itu seperti awan yang menggantung di langit, menghancurkan langit, dan jelas terlihat bahwa niat membunuhnya sangat kuat. Namun, Ye Xiwen justru tersenyum, mengangkat sudut mulutnya, dan tiba-tiba menamparkan dengan telapak tangan. Namun, itu bukan tangan langit runtuh awan api, melainkan telapak tangan penguasa 1000 bintang. Di tangan Ye Xiwen, ia benar-benar menggunakannya. Meskipun masih sedikit tidak murni, di bawah rangsangan kekuatan bintang di tubuh Ye Xiwen, itu sebenarnya bahkan lebih kuat daripada Zheng Feiyue. Ledakan. Ini adalah pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua tangan besar kedua pria itu tiba-tiba bertemu di langit. Dalam sekejap, jutaan bayangan pohon palem tercipta. Langit dipenuhi bayangan pohon palem, dan angin pohon palem bertiup kencang. Kedua pria itu bertarung, dan langit serta bumi runtuh dan bergetar. Aura pembunuh membubung, dan itu adalah pemandangan kiamat. Para pangeran Kekaisaran Wei merasa seolah-olah baskom berisi air dingin disiramkan ke atas mereka, membekukan mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dibandingkan dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka benar-benar seperti katak di dalam sumur, dan hanya bisa mendominasi Kekaisaran Wei. Dibandingkan dengan seorang pahlawan muda sejati, tak diragukan lagi ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka. Hanya di dalam raksasa seperti Feixing Man bisa ada pahlawan muda seperti itu. Bukannya orang lain tidak memiliki bakat luar biasa seperti itu,
Tetapi dibandingkan dengan murid-murid sekte besar ini, sumber daya mereka sangat sedikit. Apa yang disebut kultivasi membutuhkan tanah, rekan, metode, dan kekayaan. Tanpa suntikan sumber daya ini secara terus-menerus, keinginan untuk membuat terobosan seperti pisau panas menembus mentega hanyalah lelucon. Bagaimana mungkin? Mata Zheng Feiyue berkilat terkejut. Bukan karena Ye Xiwen bisa menandinginya, melainkan karena Ye Xiwen benar-benar bisa menggunakan telapak 1000 bintang, jurus unik sekte Feixing. Mungkinkah kau juga dari sekte Feixing? Mustahil. Zheng Feiyue langsung berpikir, apakah Ye Xiwen juga murid sekte Feixing? Lagi pula, meskipun ia belum pernah melihat Ye Xiwen, ada lebih dari jutaan, puluhan juta murid sekte Feixing. Bagaimana mungkin ia mengenali mereka semua? Namun kemudian ia berpikir, tidak, jika itu hanya orang biasa, ia mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Namun, dengan usia Ye Xiwen dan kemampuannya untuk mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi, bagaimana mungkin ia tidak pernah mendengar tentangnya? Soal menyembunyikan kultivasi, ia sama sekali tidak mempercayainya. Ayam tetaplah ayam, dan burung phoenix tetaplah burung phoenix. Burung phoenix yang sedang kesusahan tidak bisa dibandingkan dengan ayam. Kultivasi seseorang adalah faktor fundamental yang menentukan apakah ia seekor ayam atau burung phoenix. Burung phoenix tetaplah burung phoenix, dan ia akan menonjol bahkan di antara sekelompok ayam, dan kecemerlangannya takkan pernah tersembunyi. Mungkinkah itu murid dari seorang penatua yang sedang pergi? Ini bukan hal yang mustahil. Ada begitu banyak tetua di sekte Feixing, dan banyak di antaranya eksentrik. Beberapa dari mereka akan mengajarkan keterampilan unik hanya karena satu pertemuan. Inilah yang disebut takdir abadi. Dilihat dari telapak tangan 1000 bintangnya yang masih agak asing, seharusnya memang begitulah adanya. Tentu saja, ia tidak akan pernah tahu bahwa telapak 1000 bintang milik Ye Xiwen masih agak asing. Bukan karena ia tidak menerima instruksi yang tepat, juga bukan karena guru khayalan Zheng Feiyue yang meninggalkan buku panduan bela diri lalu pergi. Ini pertama kalinya Ye Xiwen menggunakan telapak 1000 bintang. Meskipun ia menggunakan ruang misterius untuk menyimpulkan semua misteri telapak 1000 bintang dalam sekejap, ini tetap pertama kalinya ia menggunakannya, jadi wajar saja ia sedikit asing dengan benda itu. Tak ada yang bisa ia lakukan. Feixing Man, aku bukan. Ye Xiwen menyeringai, giginya yang seputih salju tampak agak menyeramkan. Sudah waktunya untuk mengakhirinya, kata Ye Xiwen, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Ye Xiwen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Baginya, mata ganti mata dan gigi ganti gigi adalah prinsip hidupnya. Jika kau ingin memukulku, aku hanya akan memukulmu. Jika kau ingin membunuhku, aku akan membunuhmu. Sesederhana itu. Berita di sini tidak boleh tersebar, entah itu tentang Kekaisaran Wei Agung atau bangkai binatang bintang di sini, itu akan menyebabkan kegemparan. Meskipun Kekaisaran Wei Agung bukanlah kekaisaran yang terlalu menonjol di bawah sekte Feixing, Kekaisaran Wei Agung juga merupakan wilayah kekuasaan sekte Feixing, dan tidak ada pihak lain yang diizinkan untuk ikut campur. Begitu petunjuk apapun ditemukan, sekte tersebut akan murka. Jika berita tentang mayat binatang bintang raksasa ini tersebar, kemungkinan besar ia akan diburu oleh sekumpulan orang suci besar dan tidak akan bisa masuk surga maupun neraka. Bab 522 Membunuh Zheng Feiyue. Inilah masalah yang paling realistis. Inilah yang disebut membunuh untuk membungkam saksi. Jika mereka tidak mati, Ye Xiwen pasti akan mati. Jika seorang bijak agung mengejarnya, ia mungkin bisa melarikan diri, tetapi bagaimana dengan sekelompok orang? Bagaimana dia bisa lolos? Terlebih lagi, orang-orang ini ingin membunuhnya, jadi dia pantas mati. Ye Xiwen segera mengurungkan niatnya untuk menggodanya dan menyimpan telapak 1000 bintang. Ia telah mempelajari teknik telapak tangan ini dari tuan muda berpakaian darah, tetapi belum pernah menggunakannya sebelumnya dan sama sekali tidak mahir.
Ia harus membunuh orang-orang ini dalam waktu singkat, jika tidak, akan sangat berbahaya jika ia menarik beberapa monster kuno yang kuat. Jangan lupa, monster-monster kuno itu juga cerdas, dan pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, tidak kalah dari manusia biasa. Banyak dari mereka telah hidup selama ribuan tahun dan pada dasarnya adalah rubah tua. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik pada harta karun seperti itu? Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tak lagi ragu dan langsung bergerak. Lingkungan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi semesta. Masa lalu dan masa kini disebut Zhou, dan 4 penjuru serta atas dan bawah disebut Yu. Masa lalu dan masa kini disebut Zhou. Yang disebut alam semesta adalah kumpulan ruang dan waktu. Yang mengendalikan waktu dan ruang adalah Tuhan. Seiring alam semesta Ye Xiwen terus berkembang, ia akan memiliki kekuatan seperti itu. Seluruh waktu dan ruang akan dikendalikan olehnya, dan tak seorang pun dapat menyakitinya. Meskipun sekarang ia tidak begitu menakutkan, kecenderungan untuk melakukannya sudah ada. Cepat atau lambat, alam semestanya akan berubah menjadi sebuah domain, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat jauh di masa depan. Pukulan Ye Xiwen tiba-tiba menekan ke bawah bagai bintang raksasa, menghasilkan momentum yang mengerikan, bagaikan galaksi yang luas dan tak terbatas. Menghantam Zheng Feiyue, Ye Xiwen mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ini juga pertama kalinya ia mengerahkan seluruh kekuatannya setelah menembus tahap tengah Saint Realm. Dibandingkan dengan tahap awal Saint Realm sebelumnya, ini benar-benar berbeda dan telah membuat lompatan besar ke depan. Bahkan Zheng Feiyue pun bisa merasakan aura mengerikan Ye Xiwen yang menguasainya. Menghancurkannya, sungguh tak terbayangkan. Ia telah menjadi anak ajaib yang tersohor selama bertahun-tahun setelah pertama kali bergabung dengan Sekte Feixing. Namun, alam Feixing berbeda dari alam Zhenwu karena, dengan runtuhnya Akademi Zhenwu, alam Zhenwu telah menjadi tempat di mana banyak pahlawan bersaing untuk meraih supremasi. Sekte Feixing masih berada di masa kejayaannya, dan merupakan satu-satunya sekte yang dominan, sehingga persaingannya tentu saja jauh lebih kecil. Terutama para jenius ini dianggap terisolasi. Sekarang bukan saatnya bagi para jenius ini untuk bersaing satu sama lain, setidaknya tidak di alam suci. Oleh karena itu, bahkan para jenius dari generasi yang sama jarang bertarung satu sama lain, apalagi seseorang seperti Ye Xiwen, yang memegang nyawa beberapa jenius di tangannya. Sekalipun mereka pernah bertarung sesekali, dia tidak pernah kalah total seperti itu, belum lagi Ye Xiwen jauh lebih muda darinya. Ye Xiwen mengerahkan seluruh kekuatannya. Tak lagi tertinggal, tinju debu bintang penghancur agung bagaikan tabrakan antara Mars dan bumi, melintas jutaan mil, menghancurkan kehampaan dan membuka kembali kekacauan dimanapun ia lewat. Pukulan dahsyat ini tiba-tiba menghantam Zheng Feiyue. Bang! Telapak 1000 bintang Zheng Feiyue langsung hancur, dan cahaya bintang di langit menghilang tanpa jejak. Pukulan Ye Xiwen melepaskan kekuatan penciptaan langit dan bumi. Krak! Dengan suara patah gugel yang memilukan, tangan Zheng Feiyue patah. Seluruh tubuhnya terhempas ke patahan ruang angkasa, menghancurkan ruang angkasa dan jatuh ke dalamnya. Ia berlumuran darah, rambutnya berantakan, dan pemandangannya sungguh mengerikan. Kakak senior Zheng benar-benar terluka. Orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan Wei Agung hampir tercengang ketika melihat pemandangan ini. Dalam hati mereka, kakak senior Zheng bagaikan dewa, tetapi ia sebenarnya terluka. Ia adalah sosok jenius dari generasi sebelumnya di Sekte Feixing, tetapi ia dipukuli olehnya tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bagi mereka, itu bagaikan bel besar yang berdenting di telinga mereka, menusuk telinga mereka bagai guntur, dan seperti pencerahan yang tiba-tiba. Tinju Ye Xiwen terus bergerak maju, menghantam tepat ke bawah. Sebelum sempat mengenai Zheng Feiyue, tulang-tulangnya berderak di bawah tekanan yang mengerikan, dan darah mengucur dari tubuhnya. Zheng Feiyue berjuang sekuat tenaga, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bintang-bintang, yang kemudian mulai terbakar dengan ganas,
seperti bola api yang menyala-nyala, bintang yang menerangi alam semesta, bertahan selamanya. Api yang membara mulai membakar tinju Ye Xiwen, menimbulkan suara mendesis. Suhu api telah mencapai suhu yang tak diketahui, dan itu sangat mengerikan. Ye Xiwen mencibir. Hanya itu, jika orang lain, api mengerikan ini pasti sudah membakar tubuh mereka sejak lama. Ini juga salah satu kartu truf yang disiapkan Zheng Feiyue untuk dirinya sendiri. Namun, bagi Ye Xiwen, yang telah menguasai seni hegemoni tubuh tingkat ke-7, ia bahkan mampu menahan ledakan senjata suci dengan tangan kosong. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tubuh fisiknya. Mustahil mengalahkannya hanya dengan mengandalkan metode ini. Boom! Ye Xiwen tak berhenti, bahkan bintang besar yang berubah menjadi tinjunya pun runtuh lebih cepat. Di mata para pangeran dan penguasa Wei, itu bagaikan sebuah bintang dan sebuah planet yang tiba-tiba bertabrakan di alam semesta yang luas, cukup mengejutkan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ah! Teriak Zheng Feiyue. Kondisinya sangat tragis. Tekanan tinju Ye Xiwen yang dahsyat telah menghancurkannya sepenuhnya. Daging dan darahnya mulai hancur, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Darah menyembur keluar. Ia terluka parah. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang sama sekali tidak mampu dia singgung. Aku tidak akan menyerah, teriak Zheng Feiyue, suaranya menggetarkan langit, tetapi Ye Xiwen tidak menunjukkan belas kasihan, tinjunya sekuat gunung, menghancurkan segalanya. Ledakan. Semua tulang Zheng Feiyue dipatahkan oleh Ye Xiwen, darah berceceran di mana-mana. Itu sangat mengejutkan, organ dalamnya hancur total, dan jiwanya hancur berkeping-keping. Cincin penyimpanan itu langsung digeledah oleh Ye Xiwen. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, seorang pria yang terkadang kaya dan terkadang miskin, Zheng Feiyue memang sangat kaya. Ia melirik dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa pil Ling Yuan saja bernilai lebih dari 30 juta, dan barang-barang lainnya jika ditotal mencapai lebih dari 100 juta, jauh melebihi rata-rata Master Saint Realm. Tentu saja, bagi orang boros seperti Ye Xiwen, 100 juta mungkin tidak cukup. Kau berani membunuhnya. Melihat Zheng Feiyue terbunuh, mungkin karena pikiran dan jiwanya telah direnggut, pangeran ketiga bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Terus kenapa? Ye Xiwen berdiri dengan tenang di udara, menatap semua orang seolah-olah sedang melihat sekelompok orang mati. Ya, saya cuma melihat sekumpulan orang mati. Tatapan Ye Xiwen membuat pangeran kedua merasa seolah-olah hawa dingin menjalar dari kaki hingga dahinya. Ia tiba-tiba menjadi tenang dan menyadari bahwa Ye Xiwen hendak membunuh mereka. Kau ingin membunuh kami, seru pangeran kedua, raut wajahnya akhirnya berubah drastis. Saat ini, ia tak mampu lagi menahan rasa takut di hatinya. Ia tahu jika Ye Xiwen ingin menjaga rahasia ini agar tidak terbongkar, ia harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, rahasia ini pasti akan terbongkar. Pergi. Pada saat ini, pangeran ketiga meraung dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu bergegas ke satu arah. Saat itu, semua orang pergi ke satu arah, berpikir bahwa orang-orang ini pergi ke berbagai arah, dan Ye Xiwen tidak mungkin membunuh mereka semua. Mereka semua berharap Ye Xiwen hanya akan membunuh orang lain dan mereka bisa melarikan diri. Teriak Ye Xiwen pelan, dan energi spiritual di udara mulai memadat dengan hebat. Gelombang raksasa mengembun dan menyapu, membentuk segel raksasa, segel laut terbalik, dan tiba-tiba menghantam. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, sebagian besar ruang angkasa runtuh dalam sekejap. Kekacauan merembes keluar dari celah-celah ruang angkasa, menghancurkan langit. Bang! Orang-orang itu ingin melarikan diri, tetapi kecepatan mereka tidak secepat Ye Xiwen. Mereka terlindas sampai mati dalam sekejap mata. Segel pembalik langit adalah teknik sihir kuno. Jika dipraktikkan secara ekstrim, bahkan langit pun bisa terbalik. Ye Xiwen baru saja menguasai segel pembalik laut sejauh ini, dan bahkan segel pembalik laut pun belum dipraktikkan secara ekstrim. Sedangkan untuk segel pembalik langit,
bahkan lebih tidak diketahui kapan dan di mana ia akan bisa menguasainya, apalagi mempraktikkannya hingga mampu membalikkan dunia. Setelah berurusan dengan semua orang ini, Ye Xiwen menghapus semua jejak dan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan tubuh binatang bintang raksasa itu. Binatang bintang ini terlalu besar, dan bahkan jika sudah mati, akan sangat sulit bagi Ye Xiwen untuk mengambilnya. Untungnya, itu adalah cermin Tianyuan. Jika itu cincin ruang angkasa biasa atau senjata ajaib ruang angkasa lainnya, mungkin akan hancur dalam sekejap. Setelah Ye Xiwen menerobos ke tahap tengah alam suci, hanya sebagian kecil inti bintang dari binatang bintang raksasa itu yang dikonsumsi, dan itu masih sangat besar. Ye Xiwen sedang memainkan istana suci Seng Fei Yue di tangannya, dan hanya bisa mendesah betapa banyaknya keajaiban di dunia ini. Seseorang benar-benar mengubah istana itu menjadi senjata suci. Itu benar-benar senjata ofensif dan defensif. Terlebih lagi, senjata sihir semacam ini adalah yang paling sulit diperoleh, dan bahkan lebih langka daripada senjata sihir defensif seperti baju zirah dalam. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak ragu. Dibandingkan dengan senjata-senjata ajaib langka ini, Ye Mo tidak diragukan lagi jauh lebih penting baginya. Jika ia bisa mempertaruhkan segalanya untuk membangunkan Ye Mo, maka Ye Xiwen merasa itu sepadan. Lagi pula, Ye Mo menjadi seperti ini karena dia. Jika bukan karena dia, tubuhnya pasti sudah dingin untuk waktu yang lama. Namun, Ye Xiwen langsung berpikir bahwa monster bintang raksasa ini hanyalah gudang ramuan obat dan sangat bergizi. Ye Xiwen baru saja menyerap sedikit inti bintangnya dan berhasil menembus tahap tengah alam suci. Jika Ye Mo bisa melahap monster raksasa ini, ia mungkin akan pulih hampir seketika. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen segera merapal mantra untuk membangunkan Ye Mo. Seiring Ye Mo menelan semakin banyak artefak suci, Ye Xiwen perlahan-lahan dapat membangunkan Ye Mo atas inisiatifnya sendiri tanpa harus menunggunya. Bangun sendiri. Namun, biasanya ia tidak akan membangunkan Ye Mo kecuali tidak ada masalah. Bab 523 3 tahun perubahan. Di dataran tinggi, angin dingin menderu. Di dataran tinggi, angin dingin berubah menjadi angin kencang yang menusuk tulang, membuat pakaian berdesir. Namun, Ye Xiwen tidak peduli dan membiarkan angin dingin menerpa wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan angin dingin, dan bahkan tidak menggunakan energi aslinya untuk melawannya. Kau beruntung menemukan mayat monster bintang raksasa kali ini. Suara Ye Mo bergema di benak Ye Xiwen. Dibandingkan sebelumnya, setelah menelan artefak suci istana, meskipun ia masih lemah, kondisinya jauh lebih baik. Ye Xiwen mengangguk, setuju dengan sudut pandang Ye Mo. Betapa mengerikannya monster bintang dapat dibayangkan dari kemunduran Akademi Zhenwu. Monster bintang seperti itu mungkin baru akan muncul puluhan ribu tahun lagi. Begitu muncul, itu akan menjadi bencana besar. Mendapatkan binatang bintang raksasa seperti itu, meski hanya berupa mayat, adalah kesempatan besar, dan bahkan para master di alam suci agung akan menjadi gila. Setelah kau melahap mayat monster bintang raksasa ini, kau seharusnya bisa pulih, kata Ye Xiwen. Ia yakin dengan energi dan darah monster bintang raksasa yang kuat, Ye Mo pasti bisa terlahir kembali. Tidak, Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini kesempatan besar untukmu, bantuan yang sangat besar untukmu. Sayang sekali kalau aku melewatkannya. Apa maksudmu? Tanya Ye Xiwen. Binatang bintang raksasa ini spesiesnya sama dengan yang disegel di alam Zhenwu, tapi yang ini masih bayi. Kata-kata Ye Mo membuat Ye Xiwen diam-diam terkesiap takjub. Ini masih anak-anak, jadi seberapa mengerikankah seekor binatang bintang sungguhan? Tapi kalau dipikir-pikir, seekor binatang bintang sungguhan pasti sebesar bintang dan melahap dunia. Namun, meskipun demikian, kekuatannya sendiri jelas melampaui alam Sein Agung. Budak darah yang kau kendalikan sekarang sebenarnya bisa digunakan untuk mengendalikan binatang bintang ini. Lagi pula, meskipun binatang bintang ini sudah mati, yang benar-benar hancur adalah jiwanya,
sementara tubuhnya masih sama seperti saat ia masih hidup. Jika ini terus berlanjut, tak lama lagi roh pendendam akan lahir. Saat itu akan menjadi bencana besar. Yemo menjelaskan, dan budak darahmu juga berasal dari jiwa binatang bintang itu. Selama kalian berdua bergabung menjadi satu, meskipun ia hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan sekarang, tubuhnya yang kuat saja sudah bisa menandingi seorang Saint Agung setengah langkah. Jika budak darahmu menyerap seluruh jiwa binatang bintang di kolam darah dan melangkah ke Saint Agung setengah langkah, ia bahkan bisa menandingi seorang Saint Agung. Bagimu, ini adalah penghalang yang sangat besar. Dengan Saint Agung yang melindungimu, bahkan Mu Sengji pun tak bisa berbuat apa-apa padamu. Soal situasiku, tak perlu terburu-buru. Kalau kau punya kekuatan seorang Santo Agung, aku akan cepat pulih. Kesulitan banyak hal bergantung pada kekuatan. Dengan kekuatan yang cukup, banyak masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Ye Siwen mengangguk. Itu benar. Memikirkan hal ini, ia tidak ragu lagi dan membiarkan budak darah itu mencoba mengendalikan mayat binatang bintang itu terlebih dahulu. Meskipun budak darah itu yang mengendalikannya, ia dan budak darah itu terhubung dalam pikiran dan jiwa, jadi tidak ada bedanya dengan mengendalikannya sendiri. Memikirkan hal ini, sepasang sayap besar muncul di belakangnya, mengepak tiba-tiba, dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Seorang jenius dari Sekte Feixing meninggal di Tiankeng. Seharusnya ini berita yang mengejutkan, tetapi berita itu tenggelam sepenuhnya oleh berita lain di Tiankeng. Seiring banyaknya ahli memasuki Tiankeng, rahasia di dalamnya pun terungkap sedikit demi sedikit, dan kabar tentang suku yang masih hidup pun terungkap sedikit demi sedikit. Ternyata, inilah sisa-sisa suku yang disebut suku bermata tiga. Konon, suku bermata tiga memiliki mata ketiga di dahinya, dan sisa mata tersebut sangat mirip dengan manusia. Di antara suku-suku yang ditindas oleh Sekte Feixing, ada suku seperti itu, sehingga beritanya menyebar dengan sangat cepat. Konon, inilah tanah leluhur terakhir suku tiga mata dan fondasinya. Meskipun telah merosot, memang terdapat banyak harta karun di dalamnya. 3 tahun berlalu dengan cepat. Para penyintas bukan lagi sekadar rumor seperti sebelumnya, melainkan bukti nyata. Beberapa orang telah melihat kemunculan para penyintas. Konon, karena kemunculan para penyintas, bahkan para petinggi Sekte Feixing pun sangat khawatir dan telah mengirimkan sejumlah besar master. Di sebuah kota yang berjarak 100 mil dari lubang runtuhan, kota ini makmur berkat lubang runtuhan tersebut. Dalam waktu singkat, kota ini memiliki populasi ratusan ribu jiwa, yang sebagian besar adalah pejuang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Di sebuah restoran yang ramai, seorang pria yang tampak seperti cendekiawan duduk di kursi utama, dikelilingi oleh banyak prajurit yang berdebu. Ia berkata dengan tenang, "Kalian semua pendatang baru berharap menemukan petualangan di Tiankeng ini, tetapi beberapa orang menyarankan kalian untuk tidak memprovokasinya." Sama seperti Tai Sui kecil dari Sekte Feixing, kekuatannya telah mencapai tingkat Sage Agung setengah langkah. Di antara generasi muda, ia sulit dikalahkan. Kecuali Sage Agung tua itu bertindak, tak seorang pun bisa mengalahkannya. Namun, alam Feixing ini adalah wilayah Sekte Feixing, dan hampir semua orang suci agung adalah penguasa Sekte Feixing. Sekalipun sesekali ada satu atau dua dari mereka tidak berani menyerangnya. Untuk sementara waktu, reputasinya menjadi sangat terkenal. Tentu saja, beraninya kita memprovokasi seorang master dari Sekte Feixing. Tai Sui kecil itu sudah lama terkenal dan konon akan segera memasuki alam suci agung. Bagaimana mungkin kita berani memprovokasinya? Ya, sudah cukup kalau orang-orang Feixing Men itu tidak datang untuk membuat masalah bagi kita. Banyak kultivator independen mengatakan bahwa jika mereka menyinggung Akademi Zhenwu di alam Zhenwu, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka menyinggung Sekte Feixing di alam Feixing, itu akan menjadi masalah mencari kematian. Apalagi, apa tidak ada penguasa lain yang lebih kuat selain yang ini?
Tanya seseorang dengan tidak sabar. Mereka baru saja tiba dan perlu tahu situasi di sini. Meskipun 3 tahun telah berlalu, nyatanya, orang-orang yang ingin menghasilkan uang dan bertualang masih terus berdatangan ke sini. Banyak orang mati di sana dan dimutilasi oleh monster kuno, tetapi banyak juga yang mendapatkan banyak keuntungan dan terbang ke langit. Semua ini menarik mereka untuk terus berdatangan ke sini. Kekayaan dan kehormatan yang disebut-sebut dicari dengan risiko, mungkin inilah artinya. Selain Tai Sui kecil dari Sekte Feixing, ada satu lagi yang merupakan pembunuh sejati. Tidak ada yang tahu namanya, tetapi dia biasanya mengenakan baju hijau dan ditemani seorang gadis berusia asteris tahun. Semua orang memanggilnya pria baju hijau. Dia menjadi terkenal 2 tahun lalu, ketika dia melarikan diri dari sang pertapa agung. Bahkan seorang pertapa agung setengah langkah pun gugur di tangannya. Dia sungguh mengerikan. Keduanya adalah guru yang paling menakutkan. Selama kau tidak bertemu mereka, kau akan baik-baik saja. Tentu saja, jika kau cukup sial untuk bertemu dengan sang bijak agung, itulah yang ditakdirkan untukmu. Kata cendekiawan itu sambil terkekeh. Semua orang mengangguk. Memang benar, bahwa sang bijak agung tidak menakutkan. Meskipun kuat, ia tidak akan menyerang kapanpun. Rubah-rubah tua itu tidak akan bertindak gegabah kecuali mereka benar-benar mendapatkan informasi yang akurat. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang aktif di Tiankeng adalah penguasa alam suci, dan kedua orang ini adalah yang paling menakutkan di antara mereka. Buk, buk, buk. Suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah, damai dan teratur. Bersamaan dengan suara langkah kaki, sesosok hijau muncul di hadapan semua orang. Ternyata, sosok itu adalah seorang pemuda berkemeja hijau, beralis halus, dan bermata indah. Meskipun penampilannya biasa saja, ia memiliki temperamen yang luar biasa. Di sebelahnya, seorang gadis kecil, mengenakan gaun panjang berwarna biru langit dengan pinggiran perak. Wajahnya halus dan cantik, yang tampak agak pucat, dengan alis melengkung dan mulut kecil. Wajahnya menunjukkan ekspresi malu-malu. Ia tampak berusia sekitar asteris tahun, dengan rambut perak panjang yang diikat menjadi 2 sanggul. 2 helai rambut peraknya menjuntai lembut di kelopak matanya, sedikit bergoyang. Rambut perak. Semua orang memperhatikan bahwa gadis kecil itu berambut perak, sungguh istimewa. Namun, kemudian mereka melihat pemuda berbaju hijau, dan langsung teringat pria berbaju hijau yang baru saja disebutkan oleh cendekiawan itu. Bukan begitu, aku suka memakai kemeja biru dan ada gadis kecil di sampingku. Bahkan sang cendekiawan pun menahan napas ketika melihat orang itu datang. Tak seorang pun memaksanya untuk tahu lebih banyak. Satu-satunya orang yang berani berpakaian seperti ini adalah pria berbaju hijau. Karena sebelumnya ada orang-orang yang menyamar sebagai dirinya, tetapi ia akan segera menemukan dan membunuh mereka. Setelah membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut, tak seorang pun berani menyamar sebagai pria berjubah hijau lagi. Melihat begitu banyak orang yang hadir, gadis kecil itu tampak sedikit malu dan meraih tangan besar pria berbaju hijau itu. Pria berbaju hijau itu hanya tersenyum pada gadis kecil itu dan membawanya ke sebuah meja. Semua orang menahan napas dan tidak berani berbicara ketika mereka melihat 2 orang itu, satu besar dan satu kecil. Ye Siwen tidak terlalu terkejut melihat semua orang menahan napas. Ia hanya menggenggam tangan Xiaoya dan duduk. Gadis kecil itu hanya duduk di sana dengan patuh dan tidak mengatakan apapun. Setelah memesan beberapa hidangan, Ye Siwen menunjukkan sedikit senyum di balik topengnya. Selama 3 tahun, ia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam pertempuran. Seiring semakin banyaknya penemuan di Tiankeng, semakin banyak pula orang yang datang ke sini. Melihat tren ini, antusiasme di sini tidak akan surut dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun mendatang. 3 tahun itu merupakan pembaptisan yang luar biasa baginya. Kondisi mentalnya yang awalnya labil kini sepenuhnya stabil dan kokoh. Ia berkali-kali lolos dari maut.
Yang terburuk adalah ketika ia ditemukan terkait dengan kematian Zheng Feiyue dari Sekte Feixing. Hal ini memicu murka Sekte Feixing, dan mereka mengirim seorang bijak agung untuk memburunya. Pada akhirnya, ia terpaksa mengorbankan budak darahnya dan menggabungkannya ke dalam monster bintang raksasa. Kekuatan tempurnya meroket, dan ia nyaris lolos dari kejaran. Pertempuran itu bagaikan sungai darah. Ye Xiwen lolos dengan luka parah, dan seorang semi-santo dari Feixing Men juga gugur. Ia bahkan bertarung melawan Xiao Taisui di saat-saat terakhir. Sungguh mengerikan. Sekarang saatnya untuk pergi. Banyak yang telah berubah dalam 3 tahun. Misalnya, Kekaisaran Wei telah berganti kaisar. Bab 524 Medan Bintang Psikedelik. Dengan penindasan pangeran tertua, pangeran kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat, dan pangeran ketujuh semuanya tewas di tangan Ye Xiwen. Dari para calon penerus tahta, hanya pangeran ke-23 yang tersisa. Pada akhirnya, tahta jatuh ke tangan pangeran ke-23 seperti yang diharapkan. Ia telah naik tahta lebih dari 2 tahun yang lalu. Namun, tidak semua orang yakin dengan keberhasilan pangeran ke-23. Oleh karena itu, Jiao Mujiao meninggalkan Tiankeng untuk membantu pangeran ke-23 menstabilkan pemerintahannya. Hanya Ye Xiwen yang masih berkeliaran di Tiankeng. Adapun Sage Agung Beidou, setelah mencari di sini selama beberapa bulan, ia tampaknya tidak menemukan apapun yang sepadan dengan usahanya, jadi ia pergi. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar orang bijak agung. Meskipun mereka menemukan banyak harta langka, harta itu tidak banyak berguna bagi mereka. Jika tidak, Ye Xiwen dan Taisui kecil tidak akan disebut sebagai orang yang paling menakutkan. Nama gadis kecil itu adalah Xiaoya. Ketika Ye Xiwen bertemu dengannya, ia sedang diburu oleh beberapa monster kuno, jadi ia menyelamatkannya. Namun, apapun yang Ye Xiwen tanyakan, ia tidak tahu jawabannya. Sepertinya ingatannya pun tersegel, dan ia hanya ingat bahwa namanya adalah Xiaoya. Ye Xiwen terpaksa membawanya. Untungnya, Xiaoya sangat sopan dan tidak pernah berisik. Dia jauh lebih baik daripada Xiaolang, jadi dia dengan senang hati membawanya. 3 tahun telah sangat memperkuat kultivasinya. Sekarang ia telah sepenuhnya memperkuat kultivasinya ke tahap tengah alam suci. Selama ia mau, ia dapat mencoba menerobos ke tahap akhir alam suci kapan saja. Pada saat itu, ia akan mampu melawan para penguasa alam suci tanpa bantuan para binatang bintang. Meskipun Ye Xiwen berusaha menutupinya dan menggunakan teknik penyembunyian napas untuk mengubah monster bintang itu menjadi wujud manusia, masih banyak kekurangannya. Selama ia bertemu dengan seorang master tingkat atas, ia masih akan berada dalam bahaya ketahuan. Dibandingkan dengan kekuatan eksternal ini, hal yang paling penting adalah menjadi cukup kuat. Tanpa pikir panjang, makanan pun tersaji dengan cepat. Dengan tingkat kultivasi Ye Xiwen, ia tak perlu makan, tetapi Xiaoya tetap ingin makan. Gerakan Xiaoya sangat sopan, dan ia makan perlahan dalam gigitan-gigitan kecil, tetapi kecepatan makannya bisa digambarkan seperti melahap semua yang ada di mulutnya. Itu juga pertama kalinya Ye Xiwen melihat seseorang makan dengan kecepatan seperti itu menggunakan gerakan yang lembut. Xiaoya dengan cepat melahap seluruh makanan di meja, lalu menatap Ye Xiwen dengan ekspresi agak malu. Ye Xiwen, yang berdiri di sampingnya, juga bertanya-tanya bagaimana perutnya yang kecil bisa menampung begitu banyak makanan. Melihat Xiaoya selesai makan, Ye Xiwen tidak berhenti, melainkan membawa Xiaoya bersamanya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam kota. Setelah melihat Ye Xiwen dan 2 orang lainnya pergi, semua orang di restoran menghela napas lega. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Ye Xiwen telah terlalu mengintimidasi mereka, dan mereka hanya membicarakannya. Mereka takut dia akan membunuh mereka semua jika dia marah. Tidak lama setelah Ye Xiwen pergi, orang-orang dari Feixing Men mendapat berita itu dan segera bergegas datang. Namun, dia tidak menunggu Ye Xiwen dan kembali dengan tangan kosong. "Kita mau kemana?"
Tinggi di langit, di atas cahaya yang mulai menghilang, Xiaoya berdiri di samping Ye Xiwen, menatapnya dan bertanya dengan lembut. Suaranya hampir tenggelam oleh angin kencang, tetapi Ye Xiwen memiliki pendengaran yang sangat baik sehingga angin kencang itu tidak berpengaruh padanya. Kita pulang, kata Ye Xiwen sambil terkekeh. Setelah beberapa tahun pergi, ia memang harus kembali, tetapi kali ini ia tidak akan langsung membawa susunan teleportasi Beidou kembali. Sebaliknya, ia berencana untuk pulang sendiri. 10 tahun lagi, ia akan menghadapi pertarungan melawan Cao Yuyu. Beberapa tahun yang lalu, Cao Yuyu telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Tidak diketahui seberapa besar ia akan berkembang dalam 10 tahun. Dengan tingkat kultivasi Ye Xiwen saat ini, ia jelas bukan lawannya. Dan monster bintang raksasa itu tidak dapat membantu saat ini, bahkan ia tidak dapat menunjukkannya, jika tidak, akan buruk jika diketahui oleh para petinggi. Ini adalah kartu trufnya, dan ia pasti tidak akan menunjukkannya kecuali dalam situasi hidup dan mati. Dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan dirinya dalam 10 tahun ke depan dan mencapai puncak alam suci, sehingga dia bisa melawan Cao Yuyu. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Rumah. Kata ini sangat asing bagi Xiaoya. Ketika Ye Xiwen bertemu dengannya, ia tidak ingat apapun. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia muncul di Tiankeng. Sejak ia bisa mengingatnya, ia harus menghindari kejaran monster-monster kuno itu. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Ia sudah membuat rencana. Sekembalinya, ia akan mendaftarkan Xiaoya di Akademi Zhenwu, karena ia menyadari bakat Xiaoya sungguh luar biasa. Ia baru bertemu Xiaoya selama setahun, dan baru setengah tahun yang lalu, ia mengajarinya, Ming Yugong, yang Ye Xiwen gunakan untuk meletakkan fondasinya. Siapa sangka hanya dalam waktu setengah tahun, Xiaoya telah menembus ranah bawaan, yang hampir membuat Ye Xiwen depresi setengah mati. Hanya dia sendiri yang tahu berapa banyak kesulitan yang telah dilaluinya dan berapa banyak pertempuran yang telah ia hadapi untuk menembus alam bawaan. Namun, Xiaoya tidak perlu melakukan apapun. Ia hanya menerobos ke alam bawaan secara alami. Ye Xiwen bahkan tidak memberinya pil apapun. Karena tidak seperti dirinya, ia memiliki bantuan dari ruang misterius dan dapat mencerna pil-pil itu sepenuhnya. Tidak ada kebingungan dan itu tidak akan mengguncang fondasinya. Namun, kemampuannya untuk melakukannya bukan berarti orang lain dapat melakukan hal yang sama. Ye Xiwen awalnya ingin memoles fondasinya dan menunggunya berlatih selama beberapa tahun sebelum melihat hasilnya. Siapa sangka ia akan mencapai kemajuan pesat hingga mencapai alam bawaan hanya dalam waktu setengah tahun. Dengan bakat seperti itu, ia tak hanya mampu mengalahkannya, ia bahkan mampu mengalahkan para jenius itu. Saat itulah ia terpikir untuk membiarkan Xiaoya mendaftar di Akademi Zhenwu. Namun, yang ia dapatkan bukanlah puncak Changxing yang hanya berisi beberapa anak kucing, melainkan warisan lainnya. Puncak Changxing terlalu menyedihkan, bahkan warisannya pun hancur. Jika Ye Xiwen tidak menyelesaikan sutra Changxing untuknya, mungkin akan butuh generasi demi generasi untuk menyelesaikan sutra Changxing. Meskipun belum waktunya untuk pembukaan gerbang gunung yang hanya sekali dalam seabad, dengan statusnya sebagai murid inti dan seorang jenius, tidaklah sulit baginya untuk membawa seseorang kembali ke akademi. Rasanya seperti mengambil sesuatu dari sakunya. Lagi pula, seorang jenius seperti itu akan menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Dulu, bagi Sekte Yiyuan, pembukaan Akademi Zhenwu adalah peristiwa sekali dalam seabad, dan mereka harus berjuang sekuat tenaga. Namun bagi Ye Xiwen sekarang, itu hanyalah hal yang mudah. Status dan kekuatannya berbeda, begitu pula visinya. Semut di tanah tidak akan pernah melihat elang terbang tinggi di angkasa. Ayo pergi, teriak Ye Xiwen, dan cahaya di bawah kakinya tiba-tiba melesat, membelah langit dan keluar dari atmosfer alam Feixing. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Tempat apa ini? Dalam kehampaan,
Ye Siwen berdiri di sebuah planet tandus tanpa apapun di atasnya. Melihat sekeliling, langit berbintang tampak tandus. Setelah meninggalkan alam Feixing, dia terbang selama lebih dari 3 bulan dan akhirnya tiba di kehampaan ini, tetapi setelah terbang selama lebih dari sebulan, dia masih tidak bisa keluar dari alam semesta berbintang ini. Lapangan bintang psikedelik. Ye Siwen memeriksa peta bintang, dan memang begitulah isinya. Tentu saja, yang ada di tangannya adalah peta bintang rahasia dari Beidou. Menurut catatan di peta bintang, medan bintang ini disebut medan bintang psikedelik karena sangat sulit untuk dilalui. Ruangnya berlapis-lapis, dan terdapat banyak susunan teleportasi alami. Jika kau tak sengaja menabrak susunan teleportasi, kau akan dikirim kembali ke tempat asalmu. Dibandingkan dengan banyak tempat berbahaya, tempat ini tidak terlalu berbahaya, tetapi tetap saja banyak orang yang meninggal di sana dan mereka terjebak sampai mati. Dengan kultivasi Ye Siwen di Saint Realm dan sayap iblisnya yang telah dikerahkan sepenuhnya, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari baginya untuk melintasi tempat ini, tetapi sekarang dia telah berada di sini selama lebih dari sebulan. Di sampingnya, Xiaoya berdiri dengan sangat patuh, tanpa sepatah kata pun, hanya menatap Ye Siwen dengan wajah mungilnya. Ia jarang berbicara, dan jika Ye Siwen tidak bertanya, ia mungkin tidak akan berbicara sepatah kata pun selama sebulan. Ayo kita pergi dan lihat. Tiba-tiba, Ye Siwen merasakan gelombang getaran yang disebabkan oleh perkelahian di kejauhan. Getaran itu datang dari jauh dan sangat tipis, tetapi ia tetap menemukannya. Ia langsung gembira. Karena telah menemukan seseorang, ia hanya bisa keluar jika ada kenalan yang memimpin jalan. Ye Siwen terbang ke depan sejenak dan melihat sekelompok puluhan orang berpelukan erat di hamparan bintang yang tak terbatas. Ratusan binatang bintang mengelilingi mereka. Sialan, bagaimana mungkin kita terjebak dalam sekelompok monster bintang? Ini bukan pertama kalinya keluarga kita datang ke medan bintang psikedelik. Kita sudah mencatat tempat-tempat di mana monster bintang itu tinggal. Bagaimana mungkin kita tersesat di antara mereka? Pasti ada hubungannya dengan keluarga Li. Seorang prajurit yang tampak berusia 30-an menebas seekor monster bintang dengan pedang dan berkata dengan marah. Kultivasinya telah mencapai tahap awal alam suci. Kekuatan pedangnya luar biasa hebat, tetapi monster bintang ini bahkan lebih mengerikan. Lebih dari sepertiganya berada di alam suci. Bahkan dengan kekuatannya, ia tetap terpukul mundur. Fokus dan berhenti mengeluh. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kita baru bisa membalas dendam pada bajingan-bajingan itu setelah kita keluar. Saat itu, seorang pria paruh baya di sebelahnya berbicara. Ia tinggi dan kuat, dan tombak panjang menari-nari seperti naga. Kemanapun ia lewat, para monster bintang menjerit dan berubah menjadi kabut darah. Dilihat dari kultivasinya, ia sudah memasuki tahap sukses kecil Saint Realm. Ia bisa membunuh satu binatang bintang Saint Realm tahap awal dengan satu tembakan, dan ia bisa membunuh banyak binatang bintang semi-Saint dengan mudah. Pertempuran itu berlangsung hingga darah mengalir deras, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Kemudian, monster-monster bintang yang mengepung kerumunan itu mundur dan tidak lagi mengepung mereka. Melihat para monster bintang mundur, para prajurit akhirnya menghela napas lega dan segera duduk tegak, bermeditasi untuk memulihkan energi sejati dalam tubuh mereka. Beberapa prajurit kaya meminum eliksir untuk memulihkan diri. Meskipun eliksir sangat berharga, nyawa lebih penting di tempat berbahaya ini. WHO. Tiba-tiba lelaki setengah baya yang membawa pistol itu berteriak keras, tatapan matanya setajam pisau, menusuk lurus ke dalam kehampaan. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Dua sosok perlahan muncul dari kehampaan. Bab 525. Lakukan apa yang kamu sukai, berpasanganlah dengan siapa yang kamu cintai. Jangan khawatir, kami tidak punya niat jahat. Dua sosok perlahan muncul di kehampaan. Satu tinggi, satu pendek, satu hijau, satu biru, muncul di depan semua orang.
Melihat pria di depan mereka baru berada di tahap tengah Saint Realm, semua orang tak kuasa menahan napas lega. Sekalipun pria ini berniat jahat, gelombang macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang kultivator Saint Realm tingkat menengah. Di antara puluhan orang ini saja, ada lebih dari 10 orang yang berada di tahap tengah alam Saint, dan ada juga beberapa yang berada di tahap akhir alam Saint dan puncak alam Saint. Pria paruh baya itu bahkan merupakan orang yang telah mencapai sedikit kesuksesan di alam Saint. Sekalipun ia terluka parah, seorang yang berada di tahap tengah alam Saint bukanlah apa-apa. "Siapa kau?" tanya pria paruh baya itu. Meskipun ia masih agak menjaga jarak, kewaspadaannya sudah jauh berkurang. Ia pikir seorang kultivator Saint Realm tingkat menengah tidak akan bisa menimbulkan masalah. Ia adalah seseorang yang bisa dilumpuhkan hanya dengan jentikan tangan. "Kita cuma 2 pengembara. Aku dan adikku tak sengaja memasuki medan bintang psikedelik, dan sekarang kami tak bisa menemukan jalan keluar. Kalau berkenan, aku ingin tahu apakah kau bisa mengantarku. Kalau kita bisa pergi dengan selamat, aku pasti akan memberimu hadiah," kata Ye Xiwen sambil membungkuk. "Tentu saja tidak apa-apa memberimu tumpangan, tapi seperti yang kau lihat tadi, kita mungkin telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Meskipun kita sudah berada di tepian wilayah bintang psikedelik, pasti akan ada pertempuran. Jika kita terluka, itu akan buruk. Pikirkan baik-baik dulu," kata pria paruh baya itu sambil tersenyum ramah. "Menguasai. Guru, Anda tidak bisa melakukan hal itu." "Tuan, tidak. Siapa yang tahu kalau orang ini utusan keluarga Li? Kalau kita bawa dia, kita mungkin juga ketahuan. Lalu kita mungkin harus menghadapi segerombolan monster bintang yang tak terhitung jumlahnya. Menemukan buah sisik giok untuk adik iparku akan lebih sulit lagi." Lelaki yang tadi menghunus pisau itu bergegas maju dan berkata. Begitu pria paruh baya itu selesai berbicara, banyak prajurit mulai membujuknya. Mereka jelas sangat berhati-hati, khawatir Ye Xiwen adalah mata-mata atau semacamnya. "Aku sudah memutuskan," kata pria paruh baya itu dengan penuh tekad, "banyak saudara kita telah terbunuh karena buah sisik giok. Bagaimana mungkin aku, Yan Hongyi, rela mengorbankan mereka semua demi keluargaku? Guru, kami semua bersedia." Bahkan saudara-saudara yang sudah meninggal pun tidak pernah mengeluh. "Kakak ipar memperlakukan kami dengan sangat baik dan tidak mempermasalahkan latar belakang kami yang sederhana. Kami tidak akan pernah menyerah saat ini," kata pria berpisau itu dengan tegas. "Diam, apa kau mau semua saudaramu mati di sini?" geram pria paruh baya Yan Hongyi. "Kali ini aku memutuskan untuk mencari tempat di Menara Hongqi. Kudengar seseorang pernah menemukan buah sisik hijau di Menara Hongqi. Jauh lebih baik daripada mencari jarum di tumpukan jerami di medan bintang misterius ini." Mendengar kata-kata Yan Hongyi, Ye Xiwen tiba-tiba merasakan kesan yang baik. Ia telah melihat terlalu banyak pemimpin berdarah dingin yang, demi kepentingan mereka sendiri, tidak segan-segan membiarkan bawahan mereka mati satu demi satu. Suasananya dingin dan mencekam. Jarang sekali menemukan orang yang setia seperti Yan Hongyi. Yan Hongyi sangat bermartabat. Setelah dia berteriak padanya, meskipun pria yang memegang pisau itu tidak mau, dia tidak punya cara untuk tidak mematuhi Yan Hongyi. Melihat semua orang enggan tetapi tidak berani menentangnya, Yan Hongyi menoleh ke Ye Xiwen dan berkata, "Maaf, ada urusan keluarga." "Maaf, telah mempermalukanmu." "Tidak, tidak, pemilik istana ini setia dan saleh, itulah yang paling kukagumi," kata Ye Xiwen sambil membungkuk. Yan Hongyi menghela napas dan berkata, "Namaku Yan Hongyi, dan aku pemilik Villa Poyuan di kota Sangyang. Mereka semua adalah saudara-saudaraku. Nama saya Ye Xiwen. Senang bertemu dengan Tuan Yan. Ini adik saya, Xiaoya." Ye Xiwen memperkenalkan mereka. "Maaf merepotkan Tuan Yan kali ini." Bukan masalah, bukan masalah. Jangan sungkan, Saudara Ye. Ini cuma masalah sepele. Ayo kita berkemas dan segera pergi," kata Yan Hongyi sambil tersenyum ramah,
lalu berbalik dan mengarahkan semua orang untuk mengumpulkan mayat-mayat binatang bintang. Semua ini adalah material berkualitas tinggi, dan masih banyak yang terluka yang perlu dirawat. Semua orang bekerja sangat cepat dan harmonis. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Semua orang tahu bahwa mereka harus membereskan kekacauan ini secepat mungkin, kalau tidak, bau darahnya mungkin akan menarik perhatian monster bintang lainnya. Orang-orang ini telah mencari nafkah di langit berbintang sepanjang tahun, dan mereka jauh lebih terampil dalam hal-hal ini daripada Ye Xiwen. Pemilik kami berbaik hati menerimamu, tapi sebaiknya kau jangan dari keluarga Li, kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Pria berpisau itu melesat di depan Ye Xiwen dan memperingatkannya dengan dingin. Tatapan garang itu membuat Xiaoya yang berada di sebelahnya ketakutan hingga ia sedikit mundur, jelas-jelas ketakutan. Ye Xiwen mengerutkan kening, sedikit kesal, tetapi tidak marah. Ia masih ingin mengandalkan tim ini untuk keluar dari medan bintang psikedelik ini. Setelah meninggalkan medan bintang ini, mereka akan berpisah dan tidak akan ada lagi yang mengganggu. Dia juga menyadari bahwa meskipun pria berpisau itu bersikap buruk, dia juga memikirkan Po Yuan Villa. Meskipun Ye Xiwen tidak menyukainya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia membencinya. Setelah pemuda berpisau itu mengancam sebentar, ia pergi membantu membersihkan. Ye Xiwen hanya menatap Xiaoya dan memberinya tatapan meyakinkan. Sepertinya seseorang ingin berurusan dengan tim ini. Ye Xiwen menangkap informasi ini dari percakapan mereka tadi, tetapi ia tidak peduli. Bahkan jika seorang bijak agung datang, ia yakin ia bisa lolos. Selama itu bukan seorang bijak agung, jika ia terdesak, ia akan mengorbankan mayat binatang bintang itu dan membunuhnya secara langsung. Seiring budak darah itu semakin mahir mengendalikan binatang bintang, Ye Xiwen tidak membiarkannya keluar dari tubuh binatang bintang itu. Ia membiarkan budak darah itu merasuki binatang bintang dan perlahan-lahan berubah menjadi jiwa binatang bintang itu. Itu pasti akan sangat membantu Ye Xiwen. Selama 3 tahun pertempuran, ada beberapa kali ia berhasil lolos dari bahaya berkat budak darah yang mengendalikan binatang bintang. Setelah budak darah itu sepenuhnya menjadi jiwa mayat binatang bintang dan mampu melepaskan kekuatan binatang bintang sepenuhnya, alam Sage Agung tidak akan cukup lagi. Tentu saja, ini akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Tak lama kemudian, orang-orang dari Villa Po Yuan hampir selesai berkemas. Setelah semua orang berkemas, Yan Hongyi merilis senjata ajaib berbentuk kapal bangunan. Meskipun hanya senjata suci semu, itu sudah cukup untuk bepergian. Semua orang menaiki kapal, yang segera berubah menjadi aliran cahaya, yang melintasi alam semesta. Ye Xiwen mendapati bahwa di kapal yang sedang dibangun, ia sama sekali tidak merasakan orang-orang mengejar bintang dan bulan di luar. Rasanya seperti berjalan di tanah datar. Ia belum pernah menggunakan alat ajaib untuk bepergian karena pada dasarnya ia bepergian sendirian. Selain itu, ia memiliki kekuatan magis sayap iblis. Bagi orang selevelnya, ia belum pernah melihat alat ajaib yang dapat menyamai kecepatan terbangnya. Namun, dengan Xiaoya sebagai beban kecil, dia berpikir tampaknya perlu untuk mendapatkan alat ajaib untuk bepergian dan terbang. Saudara Ye, jangan terlalu ambil hati apa yang dikatakan Huang Luo barusan. Dia memang seperti itu dan tidak punya niat buruk. Yan Hongyi berjalan ke sisi Ye Xiwen. Sepertinya tidak perlu khawatir tentang pergerakan kapal yang sedang dibangun. Alat sihir terbang ini dapat memasukkan rute dan membiarkannya bergerak secara otomatis. Ye Xiwen tersenyum, tahu bahwa Yan Hongyi mengacu pada Huang Luo, tetapi ia tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika ia marah tentang hal ini, ia akan memiliki terlalu banyak kemarahan dalam hidupnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ye Xiwen tertawa, tidak apa-apa. Saya ingin tahu dari mana asal saudara Ye dan kemana dia pergi. Kata Yan Hongyi, aku datang dari alam Feixing. Aku belum memutuskan mau kemana. Aku akan pergi kemanapun aku bisa, haha. Ye Xiwen tertawa.
Dia benar-benar belum memutuskan mau pergi kemana. Pokoknya, selama dia menuju alam Zhenwu, itu tidak masalah. Soal tempat-tempat yang akan dia singgahi di sepanjang jalan, itu tergantung situasinya. Dia tidak punya niat khusus untuk pergi kemanapun. Karena saudara Ye belum memutuskan kemana harus pergi, mengapa tidak datang ke Villa Poyuan kami sebagai tamu? Yan Hongyi tertawa terbahak-bahak dan menatap Xiaoya lagi. Meskipun ia murah hati dan berpikiran terbuka, ia bukanlah orang yang licik. Ia bisa memandang Ye Xiwen secara berbeda dan membiarkannya menumpang, yang tentu saja bukan keputusan yang diambilnya begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sebuah pasukan. Setiap langkah dan setiap kata-katanya dapat menentukan hidup dan matinya pasukan ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa saja menjerumuskan pasukan ini ke jurang kehancuran. Alasan mengapa ia memandang Ye Xiwen berbeda adalah karena Xiaoya. Ia belum pernah melihat temperamen semurni itu dalam diri seseorang. Xiaoya semurni bayi dan tak ternoda debu. Anak-anak seperti itu memiliki pikiran yang paling murni. Mereka dapat menilai siapa yang baik dan siapa yang jahat berdasarkan naluri, dan tak ada gunanya menyembunyikannya sekeras apapun mereka berusaha. Karena Xiaoya begitu dekat dengan Ye Xiwen, itu berarti Ye Xiwen setidaknya bukan orang jahat. Inilah alasan mendasar mengapa ia setuju untuk membiarkan Ye Xiwen naik ke kapal. Ia yakin penilaiannya tidak akan salah. Lagi pula, ia telah menjadi pemimpin selama bertahun-tahun dan masih memiliki sedikit kemampuan penilaian. Ye Xiwen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Hongyi, tetapi ia tetap tergoda oleh ajakannya. Seperti kata pepatah, seorang pria harus menempuh jalan paling berbahaya, menyantap hidangan terbaik, tidur dengan wanita tercantik, melawan musuh terkuat, berpasangan dengan pahlawan, dan melakukan hal-hal terbaik dalam hidup. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam hatinya, Yan Hongyi jelas merupakan pria yang layak untuk berhubungan seks. Oke, karena kakak sudah mengajakku, kenapa aku tidak ikut saja? Ye Xiwen menyeringai. Lagi pula dia belum memutuskan mau kemana, jadi dia tinggal mengikuti rutenya saja. Oke, itu mudah dimengerti. Yan Hongyi langsung menyukai Ye Xiwen ketika melihat bahwa dia tidak pemalu atau sok.